Kenangan terburuk saya ketika jadi kiai itu gini, saya ada beberapa guru SD datang ke saya. Ini agak-agak masalah besar. Gus, boleh enggak buka ujian nasional yang masih disegel? Semua guru bilang enggak boleh, itu kriminal kan. Ada satu guru yang bikin analogi agak kacau. Boleh saja. Wong ujian di kuburan saja dibocorkan para kiai enggak apa-apa. Itu tapi ini kriminal ya. Perhatian kepada kiai, nggak boleh memukul pemateri. Jadi tentu itu analogi yang salah kan. Marrobuka kan, Tuhan kamu siapa, Nabi kamu. Tuhan kamu siapa, Nabi kamu siapa, imam kamu siapa. Ini kan sudah dibocorkan oleh para kiai. Artinya apa? Nak raiso jawab kebablasan. Terus guru ini berpikir kalau ujian akhirat sekrusial itu saja bisa dibocorkan, kenapa ujian nasional tidak boleh? Tentu ini kias yang salah, saya tidak ngajari seperti itu. Tapi saya ngajari ke kalian betapa mudahnya masuk surga. Kunci jawaban sudah dikasih, kunci pintu masuk sudah dikasih. Kok sampai tidak masuk, ini kebablasan. Paling salah gurunya. Jadi ini kenapa saya sering cerita orang mukmin semuanya itu min ahlil jannah, itu saja. Sama tidak usah takut su'ul khotimah, tidak usah takut berlebihan seperti itu. Karena setahu saya, setidaknya saya mewakili ulama zaman ini. Rata-rata guru kita ini bermadhab syadili dalam berkeyakinan berpikir tentang Allah. Di antara ini yang mulai saya ngomong serius, supaya tadi kan guyonannya sudah diambil Gus Rinja sama Gus Kausar. Saya tahu kenapa mereka guyon, kalau ngomong serius takut kalah sama saya. Karena saya ini sudah terkenal pemikir serius, jadi artinya itu satu kepintaran mengalihkan ya, oh ya, sudah itu satu kecerdasan. Tidak hanya ngalih tapi betul cerdas. Jadi itu bukti beliau ini cerdas itu. Saya berpikir begini, ini madhab syadili, kita semua tentu syadili karena kita semua ngaji kitab hikam. Kita tahu kitab hikam itu muridnya Abdul Abbas Al-Mursi. Abdul Abbas Al-Mursi muridnya Abil Hasan apa? Asyadili. Saya masih ingat betul makalah itu dan saya ulang-ulang setiap saya ngajar di sarang saya ajarkan. Kilali kata Abdul Hasan Asyadili, saya pernah dapat hadis, dapat semacam ilham. Apa makna min syarril waswasil khannas? Itu kata beliau dijawab oleh hadis itu. Hadis itu nggak perlu diterjemah tadi ada karena tadi diajarin itu. Apa yang dihidupkan itu nggak perlu dijelaskan. kata hadis tadi, waswasun yadkhulu bainaka wa baina habibika yunsika al-tafahu al-hasanah wa yudzakiruka af'alaka as-sayyi'ah wa yukassiru indaka dzatas shimal wa yuqallilu indaka dzatal yamin liya'jila bika an husnil dzanni billah ila su'il dzanni billah. Jadi yang dikatakan waswas adalah kamu digiring untuk hanya ingat sisi-sisi kamu yang negatif, dilupakan bahwa Anda punya sisi-sisi yang positif. Misalnya seperti ini, mungkin secara fikih tadi banser-banser tegas, wah ini masalah lelaki perempuan dipisahkan gini. Tapi kenapa Ghazali bilang ya sudah gini gak apa-apa. Sebetulnya ada rukhsah itu karena ini di depan umum. Yang paling pantangan Nabi itu layak luwana rojulun bimroatin. Ini ada yang menjaminnya gitu. Malah khawatir saya di sini dipisah tapi setelah berduaan nggak bisa. Jadi toleransinya karena ini di depan umum itu masih ada toleransinya. Layak luwana rojulun bimroatin. Begitu juga ketika kita dosa, misalnya kita dosa. Orang Islam setiap dosa itu pasti ingat salahnya, terus kemudian istighfar. Dan ketika satu kebaikan dibandingkan keburukan, itu kata semua ulama, karena sayyi'ah itu bernilai 1, kebaikan bernilai apa? 10. Itu masih surplus berapa? 9. Jadi itu cara berpikir Abu Hasan Asyadili. Kenapa kamu harus berpikir positif tentang Tuhan? Sekali berpikir tentang negatif, itu bahaya betul. Misalnya begini, kamu berpikir tak rewangi jadi kiai sujud rukuk ternyata aku tetap lebih neraka, gunanya apa? Itu menurut saya kan nggak punya akal. Sujud itu satu kelaziman menghamba kepada Allah.
normalnya seorang hamba itu ya sujud. Kemudian gara-gara kamu ingin masuk surga, terus logika kamu dibalik, gunanya apa saya sujud? Ternyata saya masuk neraka. Itu pertanyaan yang benar-benar bodoh dan itu menjadikan Allah